Karena setiap orang boleh punya cerita, karena setiap cerita boleh didengarkan semua orang. Inilah cerita supporter minggu ini. Halo, selamat siang, sore, pagi, malam buat semuanya. Lama nggak bikin cerita supporter. Kemarin dapat notifikasi di Facebook 6 tahun yang lalu, 2014. Pertama kali away, pertama kali keluar negeri, pertama kali bikin paspor, dan serba pertama lah pokoknya. Nah, daripada bingung mau ngapain, akhirnya gue pikir gue ceritain aja lah. Waktu itu zamannya belum banyak vlog gitu ya, belum kepikiran buat gitu, cuman ada dokumentasi foto ya. Gue mau ini udah gue pilih-pilihin mana yang bisa diceritain. Jadi di sini cerita supporter kali ini gue mau cerita tentang pengalaman pertama ke luar negeri, ke Myanmar. Ya, kita mulai dari sini. Ini akun info supporter yang versi dulu banget ya, yang apa namanya ini, yang disuspend sama Twitter, yang udah 800.000 sekian lah, lupakan lah. Nah, ini kenapa gua selalu pakai peci merah putih, awalnya dari sini sih. Jadi waktu itu kan timnas U19 mampir ke Mayan di Mocopat di Jogja gitu, dan Cak Nun secara khusus memberikan peci-peci ini kepada punggawa-punggawa timnas kala itu ya, Pandi Mas dan kawan-kawan kata dia. Ya, keinginan nonton di luar negeri sih udah ada sejak mereka juara di Sidoarjo dan mengalahkan Korea di GBK ya. Wah, ke luar negeri nih, nonton lah, udahlah niatin. Dan ini perbekalan yang saya bawa. Kebetulan dapet sponsor waktu itu, jadi lumayan. Tapi nggak banyak juga sih, karena keluar sekitar 6 jutaan. Sponsor itu cuma ada 1 juta kalau nggak salah, 1 juta atau 2 juta itu ya. Tapi alhamdulillah lah. Bersiap untuk menukarkan dolar, karena sempat baca-baca di Myanmar tidak menerima rupiah. Jadi jadi aku nukerin dolar Singapura dan US, karena kan sempat transit di Singapura juga kan. Jadi kepikiran ya udahlah, beli dolar Singapura. Ini mungkin pertama kalinya gua ke counter, ke money changer kali ya, nukerin duit. Berapa ya, 3 juta kalau nggak salah, apa 2 juta apa 3 juta itu, lupa gitu. Ini perbekalannya Advan dan paspor ya. Ini bawa jersey, nggak tahu jersinya kemarin, udah soalnya juga udah hilang. Ini yang dibawa waktu itu pakai Tiger Air, jadi transit di Singapura 9 Oktober, inget banget. Jadi kemarin dapat notif di Facebook itu kan, wah udah lama juga ya awal pertama itu pakai Tiger Air transit di Singapura. Itu ketemu Cak Nun, kebetulan Cak Nun dan Mbak Novia juga nonton ke Yangon. Jadi kita pas transit, karena kan flightnya ke Yangon ya cuman, kalau nggak salah cuman pagi sama sore dah, dan itu ya kita ketemu serombongan, dan apa namanya, banyak anak-anak yang tadinya nggak ada barengan, kumpul dari situ, dan akhirnya lahir grup WhatsApp away. Jadi ada orang-orang away Myanmar itu kita jadiin satu di grup WhatsApp, yang itu bikin apa ya, bikin pengen mulu. Tiba-tiba ada yang panas mulu kan bawahnya, tiba-tiba wah ada tiket murah, dan berkali-kali kita dapat tiket murah sesudah mendapatkan info dari grup WhatsApp tersebut. Ini harus ngisi ini kedatangannya apa namanya, Myanmar, Yangon. Dan gue dulu sempet takut karena gue nggak bisa bahasa Inggris, dan Yangon terkenal dengan ada separatis itu kan, sempet takut gitulah gitu. Tapi alhamdulillah lancar. Tiba di Yangon malam jam 8 malam, Yangon International Airport. Ini yang tadi gue ceritain, money changer di sana cuma menerima USD, Euro, dan Singapura dolar. Tapi buat lu yang biasa narik pakai ATM sih aman ya harusnya, kalau ATM yang apa namanya, waktu itu
temanku BCA aman karena Alto dan gitu kan, ada yang ada jaringannya itu. Nah, ini duitnya. Nah, ini ada keramaian AFC U19 Championship 2014. Di sini gua nunggu, kebetulan gua hotelnya ada jemputannya. Jadi kita sebagian besar rombongan pesawat itu banyak yang nginep di hotel yang sama dengan saya. Jadi saya di sini ketemu beberapa orang lagi. Salah satunya Bang Damer Saragih itu yang partner gua kalau bikin away yang sekarang itu. Gua ketemunya pertama kali di sini. Nah, ini duitnya namanya Kiat, tapi dibacanya Cat ya kalau nggak salah. Nah, satu Cat itu 1000 Cat itu 10.000-nya kita. Jadi ini saya berapa? 10.000, 10.000 itu berarti 100.000-nya kita. Jadi kalau misalnya makan nasi goreng 2.000 biasanya. 2.000 itu berarti 2.000 Cat itu berarti 20.000 di kita ya. Nah, ini hotelnya. Ini penampakan hotelnya. Ya, kita nyari bener-bener yang backpacker bener. Semalam $10 kalau nggak salah itu. Iya kalau nggak salah $10 kalau nggak salah. Nah, ini gue bersama Kaskara Indo Soccer. Kalau pernah ingat ada akun namanya Indo Soccer, dan satu lagi anak Maxman. Siapa namanya gue lupa, anak Maxman. Nah, ini karena mungkin suhu di sana itu panas, jadi AC aja nggak cukup karena AC jadul juga ya. Ada kipas angin di sana. Nah, ini nama hotelnya Motherland Inn 2. Jadi ada dua, maksudnya Motherland itu ada dua cabang lah ibaratnya gitulah. Kayak Amaris mana gitu. Nah, ini ada Motherland Inn yang kedua, dan anak-anak Milanisti di sini ngumpulnya, dan kita juga ngumpulnya di sini. Ini sarapan di Motherland Inn. Yang menarik dari sarapannya adalah setiap meja ada toaster, ada ini rotinya. Kalau kita kan biasanya satu rame-rame gitu ya. Jadi enggak, ini di sini setiap meja ada satu ininya, dan mereka berarti punya banyak pemanggang roti seperti ini. Ya, ada jadi setiap tempat usaha di Myanmar itu ada ngasih nasi sama lauk pauk gitu. Jadi ada biksu yang turun gunung, mereka nyari perbekalan atau nyari itu konsumsi. Nah, mereka biasa mampir ke hotel, ke tempat-tempat yang menyediakannya gitu. Ini bisnya, lu bakal bingung banget karena angkanya nggak jelas. Ya, suasana hotel ya Myanmar masih mendingan kita lah ibaratnya gitu. Kalau secara keseluruhan ya, ini banyak pagoda yang terkenal kan, Swendagon Pagoda. Ini kayaknya kayak di pusat apa gitu, karena di sebelah kirinya itu ada lapangan besar gitu, terus ada yang demo waktu itu. Nah, ini di Myanmar gue mendapati kayaknya keseluruhan deh di Yangon itu mendapati kayak soto-sotoan gitulah, kayak soto-sotoan. Cuman yang menarik adalah ketika ngambil makanannya nggak ada centong, nggak ada apa itu, pakai tangan, dan ya sudah, akhirnya saya tidak jadi makan saat itu. Akhirnya kita makan di resto yang ya udahlah agak mahalan dikit, nggak apa-apa lah gitu. Kita makan bareng-bareng sebelum ke stadion. Ini tiket pertandingannya lawan Uzbekistan di laga perdana. Nah, di Yangon juga waktu itu belum banyak yang punya paket, maksudnya internetan. Jadi di sana itu waktu itu beli kartu perdana bundling handphone, ada yang kayak gitu, karena emang pengen memasarkan, si Orido pengen masuk dan memasarkan handphonenya, jadi ada bundling gitu. Jadi beli paket perdana bundling gitu. Dan waktu itu sempat boros banget karena sempat ngisi paket perdana, habis itu sempat di top up lagi gitu karena kuotanya habis gitu. Nah, ini pertama kali mau masuk Tuna Stadion. Ini foto yang banyak saya pasang di header akun sosmed saya, di kayak YouTube, Facebook gitu. Semangat lolos Piala Dunia itu spontan banget bikin spanduk itu sama Indo Soccer, karena berpikir 2015 kita Selandia Baru nih masuk Piala Dunia gitu. Ternyata hanya Myanmar yang masuk kalau nggak salah ke Selandia Baru waktu itu.
Ini Tuna Stadion. Nah, ini kita mohon maaf kalau ada yang injek-injek kursi karena ya udah habit kali ya, pengen apa namanya, pengen agak lebih tinggi dan nggak mau di bawah ya, injek-injek kursi ya, mohon dimaafkan. Ini salah satu banner bonek Malaysia, banner kami. Ini Mas Riza dari Thailand, Indonesia tapi tinggal di Thailand gitu. Nah ini lawan Uzbekistan. Agak hujan dan di luar perkiraan ya hasilnya ya, kita kalah terus ya. Ini nanti gue ceritain, ini spanduknya bonek Malaysia sempat bikin masalah di pertandingan kedua, nanti kita ceritain ada fotonya lagi selanjutnya ya. Ini kalah berapa ya, 3-0 ya kalau nggak salah, 2-0 atau 3-0 gitu. Terus anak-anak ngerasa udah jauh-jauh ke sini kalah gitu, gara-gara ya kita tahu lah, dikelilingin 18 kali, ditonton tiap hari berbagai macam kota, tur Nusantara istilahnya zaman dulu. Cuman ya sudahlah ya, itu udah terjadi gitu loh. Nah ini beberapa, Mbak Reta adalah temennya Mas Erwin. Dia itu warga negara Indonesia yang tinggal di Yangon, dan kemarin sempat ketemu kalau nggak salah pas kita nonton. Jadi dia pindah-pindah gitu kerjanya. Gue pernah ketemu di mana, dia anak Surabaya, Mbak Reta anak Surabaya. Ini hari kedua, biasa hari kedua sesudah pertandingan nyantai-nyantai kan, libur biasanya kan kalau fase grup kan main libur itu ya. Ini kita nikmati telur. Kenapa telurnya banyak? Jadi telurnya emang banyak banget, mungkin murah kalau di Yangon. Jadi temen gue ada yang cerita sampai 7 telur gitu, karena emang saking ngiritnya dia. Kita lihat aja awasnya apa namanya, karena saking ngiritnya jadi nyetok makan telur banyak-banyak. Ini sempat isi ulang kan, 3.000 kyat 30.000 berarti kan isi ulang karena pakai datanya habis. Ini sempat jalan-jalan kita karena bisnya nggak jelas angkanya, jadi kita memutuskan jalan-jalannya bener-bener jalan-jalan ke Swedagon dari Motherland. Ini itu bener-bener jalan, mungkin sekitar 5 kilo lebih kali ya. Nah ini kita sempat ngeliat bioskopnya. Nih mereka sepasang. Jadi di sana di Yangon ada apa namanya? Kalau ngelihat poster ini ada yang pakai apa sih, kayak bedak gitu, kayak bedak di pipi gitu. Itu kalau apa ya namanya ya, kalau orang Jawa, orang itu kita ya. Jadi ini biar dingin, biar dingin. Jadi banyak orang-orang pakai kayak gini. Ciri khas selain pakai bedak ini adalah pakai sarung longyi ya, kalau nggak salah namanya longyi. Jadi mereka jarang pakai celana, pakai sarung. Ke diskotik pun banyak yang pakai sarungan longyi itu, dan membawa rantang. Sering banget membawa rantang dan payung. Mereka mungkin ya udahlah hemat membawa rantang kemana, ke tempat kerja, dan payung karena emang panas banget di sana. Ini koran-koran di sempat ke pasar apa ya namanya, yang Bogo apa gitu, lupa aku ya, itu pasar. Dan ini makanan-makanan tradisionalnya. Sempat nyasar, saya pikir ini Swedagon, ternyata bukan, yang sebelahnya masih ke depan. Nah ini Swedagon. Untuk masuk sih masih gratis, cuman waktu naik ke atas kita harus bayar $8 ya. Jadi apa namanya, anak-anak Surabaya mengakalinya dengan mereka pakai sarung, karena emang bekalnya sarung, mereka pakai sarung dan mereka dikiranya orang lokal, jadi tidak membayarnya. Sangat kreatif. Ini merchandise biasalah, dimanfaatkan hari libur dimanfaatkan untuk mencari merchandise. Ini longyinya yang ungu ini tersisa segini, hari ke ya tinggal besoknya pulang lagi sih, habis 1 match, lumayan lah gitu. Ini hari kedua, pertandingan kedua melawan Australia. Harapannya sih bisa menang agar harganya 5.000 kyat, 50.000 berarti. Harapannya sih bisa menang agar di partai terakhir lawan Uni Emirat Arab bisa menang juga, jadi bisa lolos gitu. Ternyata ya kita tahu lah. Sempat mampir di hari kedua itu, sebelum match sempat mampir ke apa namanya, kayak tempat ngumpulnya anak-anak Indonesia loh, katanya ini idenya dari Helmi Yatmaja, Pancer Biru itu. Ke Dubes ada makanan Indonesia, dan saya lah mampirlah ke sini.
ternyata tinggal bubur kacang hijau, cuman ya sudahlah ya, disyukurin aja. Makanan-makanan yang lain sudah tidak ada. Nah ini melawan Australia, kita sempat pindah duduk karena di seberang yang dulu yang kita latihan itu, di seberang sana itu tidak disorot oleh TV karena kamera TV ngambilnya dari sebelah sana, dan kita memilih sisi sebaliknya. Cuman sisi sebaliknya ini lebih panas ya, lebih panas, jadi kita lihat banyak yang berlindung ke atas untuk menghindari panas. Nah kan kelihatan banget kan, kita sebenarnya di sisi sebelah ujung sana, ini ujung sebelah sini teman-teman dari Maxman, Bonek, supporter lain. Ini banner merah putih dan banner Forza Indonesia. Buat yang udah biasa nonton timnas di GBK pasti udah sering kan nonton banner Forza Indonesia ini. Ini ada Aziz dari Milanisti Indonesia. Ya. Nah, ini poster Save Persebaya 1927 bermasalah karena kan kita disorot oleh TV. Dan karena penontonnya sedikit, jadi jelas sekali terlihat ada Hello AFC, Hello WSSI, dan di sini perwakilan AFC merasa Persebaya 1927 bukan bagian resmi dari federasi, sehingga mereka menyuruh menyopot paksa spanduk ini. Yang abu-abu ini orang AFC, yang baju merah ini orang Kedubes. Nah ini Galing, anak Persebaya, anak Bonek yang sempat membawa poster ini terjadi perdebatan panjang. Kita tidak mau dicopot. Kenapa? Cuman Hello AFC, Hello PSSI, kenapa nggak ada kata rasis, nggak ada apa? Sedangkan yang boleh, mungkin yang tidak boleh dipasang itu yang rasis, menghujat dan segala macam. Ini bukan kata-kata rasis gitu loh. Cuman mereka berdalih Persebaya 1927 bukan bagian dari federasi resmi kala itu. Jadi ya sudah, akhirnya terjadi perdebatan panjang. Si bapak-bapak AFC ini nggak mau tahu, ya akhirnya dicopot lah. Ini sempat ada polisi dari Myanmar memaksa untuk mencopot, dan seperti kita tahu akhirnya kita kalah lagi lawan Australia. Artinya 2 kali kekalahan dari 3 laga, peluang Indonesia untuk lolos ke fase knockout dari AFC U19 kandas, dan akhirnya Indonesia tersingkir dari persaingan ini. Mimpi ke Piala Dunia harus ditunda. Kita lihat, kita mencoba memberi, saya benar-benar ngerasa merinding di sini karena saya jauh-jauh ke sini gitu loh, dan mereka tidak, ya sudahlah, mereka tidak memberikan yang maksudnya kalah gitu. Di partai pertama mereka kesel gitu sama mereka, tapi begitu ngelihat mereka tertunduk itu nggak tega rasanya. Tetap ya udahlah, ayo disemangatin itu, dan ya udah kita berusaha memompa mereka. Ya udahlah, ayo semangat lagi gitu. Dan ya itulah cerita dari Indonesia ketika melawan Australia. Nah ini saya ketemu dengan dua orang pesepeda yang asal Medan yang ngegoes dari Bangkok. Nah, ada beritanya sebentar. Nah ini dua pemuda Medan goes 7 hari untuk dukung timnas gitu. Namanya Mas Yuda Lesmana Pohan dan Aman Hamonangan Siregar. Jadi dia dari Medan, terus dia ngegoes itu dari Pitsanok. Jadi dia turun di Bangkok, terus naik kereta ke Pitsanok, dan dari Pitsanok ini dia ke Yangon selama 7 hari ya tadi ya, diceritakan ya, diceritakan. Nah saya ngecek tadi dari Pitsanulok ini tadi ke Yangon berapa lama. Nah ini 664 km, lumayan juga, dan dia ngegoes gitu. Dan saya sudah dapat kontaknya 2 orang ini kebetulan tadi gara-gara bikin video ini, jadi mencari kontak mereka dan mendapatkan Instagramnya. Semoga, saya udah DM tadi ngajak, yuk Mas cerita supporter lagi yuk. Maksudnya gue pengen nanya-nanya, pengen cerita-cerita, dan semoga dijawab sehingga nanti bisa didengerin di YouTube ini, cerita supporter bersama 2
dua supporter yang rela menggoes 600 km dan selama 7 hari menuju Yangon. Kita lihat di sepedanya ini ada apa namanya, ban dalam ya. Dia bersiap untuk ban dalam gitu. Ya. Ini mereka sempat lama kita bercerita di sini pengalaman dia, hujan dan segala macamnya, dan katanya sempat pas di perbatasan itu dia nggak bisa masuk karena nggak ada visa gitu. Sedangkan Thailand ke Yangon, ke Myanmar itu harus pakai visa. Sementara Indonesia itu udah dari 5 bulan sebelumnya waktu itu nggak pakai visa, dan mereka disuruh nggak bisa, kamu harus ke Bangkok dulu ngurus visa segala macam untuk ke masuk ke Yangon. Padahal itu cuman jembatan 500 meter katanya. Iya, jembatan 50 meter atau berapa, pokoknya itu dikit banget itu, cuman mereka nggak bisa masuk. Akhirnya setelah negosiasi akhirnya bisa masuk. Gue juga penasaran sih, semoga bisa kolaborasi dengan dia di kedua orang ini di YouTube info supporter berikutnya. Wartawan gol kalau nggak salah, aku lupa. Nah ini ketika timnas mau pulang, sudahlah ya, belum rezekinya akhirnya selesai sudah petualangan di Yangon. Kita pulang menuju Jakarta, kembali transit di Singapura semalam kalau nggak salah, dan itu sempat kejar-kejaran ketika ada sweeping jam 3 malam biasa di Changi kan. Ada yang ngumpet di bioskop, ada yang ke toiletnya dan segala macamnya karena nggak punya boarding pass besok paginya. Ya, pulang ke Jakarta, dan demikian cerita supporter ke Myanmar nonton bola pertama kali. Masih ada beberapa stok foto dan video untuk pas away kemarin, terutama khususnya yang away sendirian kayak SEA Games Singapura, SEA Games Kuala Lumpur itu sendirian bener-bener. Bakal gua ceritain versi kayak gini aja karena nggak punya stok videonya. Tapi yang Kamboja pas juara AFF 22 itu ada videonya, nanti bakal gua upload. Oke, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa gua lagi bikin website baru, infosupporter.net. Mampir lah, baca lah ya. Kalau denger versi videonya nggak terlalu bagus suaranya, semoga versi tulisannya enak dibaca lah gitu. Oke, terima kasih teman-teman supporter semuanya. Sampai jumpa lagi di cerita supporter berikutnya. Sampai jumpa, salam olahraga.